Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di sini akan saya terangkan tentang silsilah keluarga Barata yang nanti akan melahirkan keluarga Pandawa dan Kurawa yang nanti akan perang di perang Baratayuda. Tapi maaf, saya gunakan bahasa Indonesia biar mudah dipahami. Ini adalah silsilah keluarga Barata. Saya mulai dari Sentanu saja biar nggak terlalu luas anak-anak, dan nanti sampai di keturunan Pandawa dan Kurawa, karena kalau dibuat diagram silsilah keluarga begini sangat memakan tempat. Saya awali dari keluarga Sentanu. Keluarga Sentanu, Raja Sentanu ya. Raja Sentanu ini punya istri namanya Dewi Gangga. Ini Prabu Sentanu beristri Dewi Gangga. Kemudian dari Dewi Gangga melahirkan Dewa Brata ketika masih muda, dan Bisma ketika dia sudah beranjak dewasa. Terus Prabu Sentanu ternyata tidak menikahi hanya Dewi Gangga saja. Setelah Dewi Gangga pergi, Sentanu hidup bersama anaknya Bisma, kemudian ketemu dengan Dewi Setiawati. Dari Dewi Setiawati menurunkan dua keturunan, yaitu Citranggada dan Wicitrawirya. Tapi sebelum dilamar oleh Prabu Sentanu, Setiawati punya permintaan, yaitu bahwa jika nanti kelak menikah dengan Prabu Sentanu, jika punya keturunan laki-laki, maka anaknya yang akan menggantikan kedudukan Prabu Sentanu, bukan Bisma. Nah, kemudian syarat itu diterima oleh Sentanu. Kemudian karena melihat posisi ayahnya sangat sedih, kemudian untuk menghibur ayahnya, si Dewa Brata ini bersumpah bahwa dia tidak akan menikah, sehingga Bisma tidak punya keturunan. Yang dikhawatirkan manakala Dewa Brata ini menikah, nanti keturunan Dewa Brata dan keturunan Setiawati akan saling berebut tahta kerajaan. Nah, kemudian dari Citranggada, Setiawati punya anak dua kan tadi, Citranggada dan Wicitrawirya. Dari Citranggada dia beristri bernama Ambika, tapi tidak punya keturunan karena Citranggada mati muda. Kemudian digantikan oleh Wicitrawirya yang bersuamikan Ambalika, di mana kedua perempuan ini saling berhubungan, maksud saya kakak beradik. Dari Wicitrawirya pun tidak ada keturunan karena Wicitrawirya waktu itu mati muda juga karena peperangan, sehingga dari Ambalika tidak punya keturunan. Terus kita kembali ke Setiawati. Nah, Setiawati sebelum dilamar oleh Prabu Sentanu tadi, pernah menikah dengan Resi Polosoro. Kemudian punya keturunan satu, yaitu Abiyasa. Nah, dari janda-janda Citranggada dan Wicitrawirya tadi, karena tidak punya keturunan, si Dewi Setiawati punya niat menikahkan para janda menantu tersebut kepada Resi Abiyasa, supaya tujuannya apa? Punya keturunan. Dari Ambika dan Abiyasa punya keturunan namanya Destarasta. Destarasta punya istri namanya Dewi Gandari. Kemudian dari mereka lahir 100 Kurawa. Nah, Abiyasa dengan Ambalika, adiknya Ambika, punya keturunan anak namanya Prabu Pandu. Kemudian Pandu menikah dengan Dewi Kunti. Dari Dewi Kunti ini punya keturunan 3, yaitu Puntadewa dan Bima serta Janaka atau Arjuna. Nama lain Puntadewa itu Yudhistira, nama lain Bima menika Werkudara, Janaka adalah Arjuna. Dan dari istri kedua, Pandu punya istri dua, yang pertama Kunti, yang kedua Dewi Madrim. Dari Dewi Madrim punya anak dua kembar, yaitu Nakula dan Sadewa. Selain Ambika dan Ambalika,
Resi Abiyasa juga menikahi seorang emban atau pembantu rewang. Namanya tidak disebutkan. Punya keturunan namanya Arya Widura, tapi Arya Widura ini sebagai seorang resi juga mengikuti jejak sebagai seorang resi seperti ayahnya. Nah, dari keturunan Destarasta dan Pandu. Nah, di sini Destarasta dan Pandu, kakak beradik ini ya, yang pertama adalah Destarasta dan yang kedua adalah Pandu. Ini kelak saling berebut tahta kerajaan Ngastino atau Hastinapura. Nah, jadi dari silsilah ini sebenarnya penerus keluarga Barata adalah bukan dari daerah Sentanu, tapi ada dari daerah Setyawati. Karena Sentanu keturunan langsungnya bernama Bisma itu tidak punya keturunan, sehingga yang menjadi penerus adalah keturunan Setyawati, itu pun dari suaminya yang pertama. Nah, mengapa terjadi perang Baratayuda? Nah, itu karena ada ceritanya yang panjang, nanti kalau ada waktu Ibu ceritakan. Terima kasih anak-anak.